Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar di ruang bahasa. Hari ini kita akan belajar tentang menulis teks cerita fantasi. Nah, langkah-langkah dalam menulis teks cerita fantasi ada 5. Pertama, menemukan ide. Kedua, mengembangkan ide. Ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Keempat, mengembangkan rangkaian peristiwa menjadi teks cerita fantasi. Dan terakhir, memberi judul. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, menemukan ide. Ide dalam sebuah teks cerita fantasi bersifat terbuka. Ananda bisa menceritakan apapun sesuai imajinasi Ananda. Nah, untuk mempermudah, silahkan perhatikan objek atau benda-benda di sekitar Ananda. Kemudian, beri sentuhan magic pada benda itu. Misalnya Ananda ingin menceritakan tentang benda ajaib seperti buku ajaib, lemari ajaib, dan hal lainnya. Atau petualangan di sebuah tempat yang tidak ada di dunia nyata, seperti petualangan di kota permen. Atau tentang teman khayalan yang sebenarnya tidak pernah ada. Bisa juga cerita menjelajah waktu, pergi ke masa lalu atau ke masa depan. Setelah Ananda menemukan ide, selanjutnya ide tersebut dikembangkan. Nah, pada contoh kali ini, penulis membuat cerita fantasi tentang benda ajaib, yaitu mesin fotokopi ajaib. Idenya, seorang anak miskin yang baik menemukan sebuah mesin fotokopi ajaib. Mesin tersebut dapat mewujudkan gambar apapun yang difotokopi. Selanjutnya dibuat rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa, pastikan Ananda membuatnya terurut sesuai dengan struktur teks cerita fantasi yang terdiri dari orientasi, komplikasi, dan resolusi. Rangkaian peristiwa pada orientasi itu, tokoh utama Andi merupakan anak miskin yang tinggal bersama ibunya di sebuah desa. Ia sering diejek oleh anak seusianya. Andi pergi ke gedung tua tempat kakeknya dulu bekerja. Ia menemukan mesin fotokopi kakeknya. Selanjutnya, pada komplikasi atau pada masalah itu rangkaian peristiwanya, Andi dihasut oleh teman-temannya untuk memfotokopi banyak hal sesuai keinginan mereka. Ini awal masalah mulai muncul ya. Andi yang ingin memiliki teman pun melakukan itu. Fotokopi pun rusak hingga memunculkan benda-benda yang pernah difotokopi sebelumnya. Benda-benda pun membanjiri desa itu. Beberapa monster juga keluar dari mesin fotokopi. Selanjutnya, resolusi. Resolusi ini merupakan bagian penyelesaian masalah pada cerita. Rangkaian peristiwanya, Andi menemukan petunjuk penggunaan mesin fotokopi. Monster dapat dihilangkan dengan cermin perak. Andi mencari cermin dan menemukannya. Ia mengarahkan cermin itu ke monster dan benda lain hingga semuanya lenyap. Setelah rangkaian peristiwa tersusun, selanjutnya kita kembangkan menjadi teks cerita fantasi utuh. Andi adalah seorang anak yang masih berusia 14 tahun. Ia tinggal berdua dengan ibunya yang miskin. Ia sudah berhenti sekolah sejak ayahnya meninggal dunia 3 tahun lalu. Sang ibu tak mampu membiayai sekolah Andi. Andi pun tak menuntut lebih. Andi bersyukur masih bisa makan dan berteduh dari hujan. Hidup miskin dengan pakaian usang membuat Andi sering diejek teman-temannya. Ia tidak hanya mendapat perlakuan buruk secara verbal, tapi juga pernah dipukul. Sebagai anak laki-laki, Andi bukan tidak melawan, tetapi dirinya yang sendirian melawan teman yang banyak bukanlah lawan yang seimbang. Jadi ia memilih untuk menghindar jika bertemu dengan gerombolan anak seusianya. Suatu ketika, saat matahari berada di atas kepala, Andi terlihat lari terbirit-birit. Ia melihat gerombolan anak seusianya pulang sekolah. Andi pun berusaha mencari tempat persembunyian agar tidak terlihat. Ia masuk ke gudang tempat kakeknya dulu bekerja. Ia membatu di gudang itu. Setelah merasa aman, Andi pun bangkit. Ia berencana keluar dari gudang itu. Tak sengaja kakinya tersandung. Andi terjatuh dan menimpa sebuah benda besar yang ditutupi kain putih. Ia membuka kain dan melihat sebuah mesin fotokopi usang berada di sana. Andi mencoba memencet tombol-tombol yang ada pada mesin fotokopi itu, dan ternyata mesin itu menyala.
Ia pun mengambil uang pecahan 5.000 yang diberikan ibu untuk membeli beras tadi di saku celananya. Ia mencoba memfotokopi uang itu untuk memastikan bahwa mesin ini masih berfungsi dengan baik. Betapa kagetnya Andi ketika hasil fotokopi yang keluar sama persis dengan uang asli. Ia pun mencoba memfotokopi kertas lain dengan gambar sepeda. Mesin fotokopi mengeluarkan sepeda asli. Andi sangat bahagia. Ia pun pulang dengan sepeda itu. Keesokan harinya Andi mengelilingi desa dengan sepedanya. Ia sengaja menemui gerombolan anak-anak seusianya. Ia ingin dianggap sebagai teman oleh anak-anak itu karena selama ini Andi tidak punya teman. Ia pun menceritakan tentang mesin fotokopi ajaib kepada teman-temannya. "Jangan berbohong anak miskin," kata seorang anak dengan nada tinggi. "Terserah," jawab Andi singkat. "Kalau kau menipu kami, lihat saja nanti," celetuk anak satu lagi. Mereka pun pergi ke gudang itu. Anak-anak itu mencoba mengoperasikan mesin fotokopi, tapi tidak berhasil. Ternyata mesin fotokopi hanya bisa dioperasikan oleh Andi. Teman-temannya pun meminta Andi memfotokopi kertas yang sudah mereka bawa. Mereka memfotokopi kertas bergambar baju, motor, sepeda, uang, makanan, dan banyak hal. Andi senang melakukan itu. Semua benda yang difotokopi pun keluar. Andi dan teman-temannya berpesta di gudang itu. Mereka sangat tamak hingga memfotokopi semua yang diinginkan. Saat mentari sudah beristirahat, anak-anak itu belum juga berhenti memfotokopi benda yang mereka suka. Tiba-tiba mesin fotokopi bergetar. Banyak benda yang keluar dari mesin itu, bahkan benda-benda kuno yang tidak mereka kenali. Ternyata benda-benda itu adalah benda yang pernah difotokopi sebelumnya. Mesin fotokopi tak bisa berhenti dan terus mengeluarkan benda-benda. Desa itu pun penuh sesak dengan barang-barang. Semua warga kebingungan. Terakhir, 3 monster keluar dari mesin itu. Monster pun menghancurkan desa dan mengganggu warga. Mereka membakar pohon-pohon. Andi dan teman-temannya ketakutan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Andi sadar bahwa ia sudah termakan hasutan temannya yang serakah. Ia tidak boleh lari dari kekacauan ini. Ia terus berpikir dan mencari cara untuk melawan para monster. Andi kembali ke tempat mesin fotokopi. Diperhatikannya mesin usang itu. Ia pun menemukan tulisan petunjuk penggunaan mesin itu. Di bawah petunjuk itu tertulis, "Keserakahan adalah sifat yang merusak dan menghancurkan." Selain tulisan itu, pada petunjuk juga dijelaskan bahwa cermin perak berukuran kecil yang dikeluarkan mesin fotokopi dapat menghilangkan para monster. Andi pun bergegas mencari cermin itu. Mencarinya hampir mustahil bagi Andi, karena cermin itu berada di antara tumpukan barang yang sangat banyak. Ia pun menyampaikan permintaan maaf pada warga, sekaligus memberitahu perihal cermin itu. Warga pun membantunya hingga akhirnya cermin perak ditemukan. Andi mengarahkan cermin perak ke arah monster. Monster pun terhisap masuk ke dalam cermin. Benda-benda yang lain juga dihisap masuk ke dalamnya, bahkan mesin fotokopi. Setelah ditutup dengan mesin fotokopi, cermin pecah. Keadaan pun kembali seperti semula. Andi bersyukur desanya sudah aman dari para monster. Itulah teks cerita fantasi dari rangkaian peristiwa yang telah kita susun. Selanjutnya, kita memberi judul teks tersebut. Apa ya judul yang menarik untuk cerita ini? Apakah mesin fotokopi ajaib? Monster fotokopi? Atau ulah serakah? Ananda bisa memberi judul yang menarik menurut Ananda. Selanjutnya, Ananda membuat teks cerita fantasi ciptaan Ananda sendiri. Buatlah di buku latihan sebuah teks cerita fantasi ciptaan Ananda sendiri. Foto dan kirim di form tugas. Terima kasih telah menonton channel Ruang Bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.